Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di pagi hari yang cerah ini di akhir pekan Sabtu 28 Agustus 2021. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama beribadah kembali sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Karena segala kebaikan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami memperoleh kehidupan yang baru di pagi hari yang cerah ini. Tuhan bangunkan kami dari tidur, dan Tuhan memberikan semangat yang baru buat kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu yang hendak kami terima, penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami semuanya boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Firman Tuhan buat kita di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Menjauhlah dariku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, pasurut masia nau, sudi hamu akan mangulahon naso uhum. Ainunga ditangihon Jehovah suarani anggukon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan mendengar tangisan kita. Inilah yang boleh menjadi topik buat kita atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan senantiasa mendengar seruan-seruan kita. Tuhan senantiasa mendengar tangisan orang yang percaya dan orang yang selalu memanggil namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perasaan sedih adalah salah satu perasaan manusia. Bahkan bukan hanya manusia, ciptaan Tuhan yang lain juga pasti
pasti mempunyai perasaan sedih. Tapi secara khusus, perasaan sedih itu selalu ada di dalam hati kita manusia. Perasaan sedih biasanya muncul ketika kita diperhadapkan pada keadaan yang mengecewakan. Ketika ada orang yang mengecewakan kita, keluarga mengecewakan kita, kita pasti mengalami perasaan yang sangat sedih, yang menggelisahkan. Atau ketika kita diperhadapkan pada keadaan yang sangat menyedihkan, yang membuat kita harus menghadapi itu, harus mengalami itu, yang sangat menyakitkan, yang sangat mengecewakan, dan yang sangat menggelisahkan hati kita. Perasaan sedih itu selalu muncul di dalam diri kita. Ketika kita mengalami kesedihan, kita mungkin akan mengungkapkannya dengan menangis. Kita semua pernah menangis, baik menangis karena bahagia atau menangis karena kesedihan. Kita selalu meneteskan air mata ketika kita menghadapi yang dua hal itu. Kesedihan itu kita mengungkapkannya dengan cara kita menangis. Selain berguna untuk mengungkapkan perasaan sedih, ternyata menangis juga berguna untuk meringankan beban kejiwaan yang kita alami dan yang kita hadapi. Benar sekali, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menangis, beban jiwa kita, perasaan kesedihan itu seolah-olah hilang karena kita setelah mengungkapkannya dengan tangisan kita. Jika kita mengalami yang menyedihkan, yang membuat kita menangis, kita tetap perlu menyadari dan kita tetap perlu meyakini, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kita. Tuhan tetap memperhatikan setiap tetesan air mata kita, sebagaimana juga yang diyakini oleh pemazmur di dalam kehidupannya. Saudaraku, pemazmur memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang begitu intim, begitu akrab dengan Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan pemazmur bisa mengungkapkan isi hatinya, apa yang sedang dia hadapi. Dia ungkapkan itu, dia sampaikan itu kepada Tuhan karena hubungannya yang sangat dekat kepada Tuhan. Mari kita lihat, ketika dia penuh dengan sukacita, ada kidung yang dia lantunkan. Ketika dia merasakan keraguan dan merasakan kecemasan, ada doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Karena dia yakin dengan doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, dia mampu mengutarakan apa yang dia hadapi. Ketika dia mengalami duka dan sedih, ada ungkapan hati dan ada air mata yang selalu dia teteskan di hadapan Tuhan. Pemazmur yakin bahwa Tuhan itu melihat, mendengar, dan peduli kepadanya. Keyakinan pemazmur kepada Tuhan, apapun yang dia hadapi, Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan mendengar dia.
Itu sebabnya ia mengatakan, Tuhan telah mendengar tangisanku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagaimana dengan pemazmur, begitu juga dengan kita, orang-orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan sumber kekuatan itu akan selalu mendengar tangisan kita. Percayalah, Dia tahu apa yang kita hadapi. Ia akan menghapus setiap air mata kita, dan Dia akan mengabulkan doa kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Curahkanlah, ungkapkanlah perasaanmu, perasaan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban kita, apa yang membuat itu kita menangis, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan bimbang, karena Tuhan pasti peduli pada kita. Jangan ragu akan kesetiaan Tuhan. Biarlah hati kita tetap dipenuhi keyakinan iman, sekalipun mata kita dipenuhi air mata, tetapi Tuhan akan melegakan perasaan kita, karena Tuhan akan selalu menjaga kita. Apapun yang menimpa kita, ingatlah kasih setia Tuhan begitu besar kepada kita. Kita tidak perlu meragukan itu. Tuhan akan selalu menjaga kita apapun yang menimpa kita. Di waktu tenang atau di waktu tegang, Tuhan akan menjaga kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu peduli kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah yang menjadi renungan buat kita di akhir pekan ini. Ketika kita hendak mengakhiri satu minggu ini, mari kita mereview kembali dalam satu minggu ini. Apakah kita benar-benar menyerahkan, menumpahkan semua perasaan kita kepada Tuhan? Apa yang kita hadapi dalam satu minggu ini, apakah itu kita sampaikan kepada Tuhan? Tangisan, kesedihan, sampaikanlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan kita. Dia akan mendengar tangisan kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, saudara-saudaraku, mari berpegang teguh kepada Tuhan, karena Tuhan ada dan selalu ada, peduli dan akan selalu peduli. Apapun yang terjadi, baik tenang ataupun tegang, Dia akan selalu ada pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Itulah keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan selalu peduli pada kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang selalu mendengarkan seruan dan tangisan kami, yang selalu menjawab doa-doa kami. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan itu yang selalu menopang kehidupan kami. Berkati segala pekerjaan kami dalam satu minggu ini Bapa. Kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 806, ayat yang pertama
dan ayat yang kedua. Saudaraku sekalian, mari kita akhiri ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semuanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.